Saya bersumpah akan memenuhi kewajiban Wakil Presiden Republik Indonesia dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya. Gibran Raka Buming Raka baru aja dilantik sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia. Tapi belum genap 1 tahun duduk di kursi RI 2, gelombang penolakan datang dari arah tak terduga. Para purnawirawan TNI mengusulkan pergantian wakil presiden kepada MPR karena keputusan MK terhadap pasal 169 huruf Q Undang-Undang tentang Pemilu telah melanggar hukum acara MK dan Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman. bukan 1, 2, tapi ratusan, dan salah satu tuntutannya pemakzulan. Ini bukan isu biasa, ini adalah tanda keresahan yang luar biasa di Bicara Bangsa. Forum ini terdiri dari lebih 300 purnawirawan perwira tinggi dan menengah. Beberapa nama besar kayak Jenderal Purnawirawan Tri Sutrisno, mantan Wapres dan juga mantan Panglima ABRI. Hadir juga Jenderal TNI Purnawirawan Fakhrul Razi, Jenderal TNI Purnawirawan Tiasno Sudarto, dan Marsikal TNI Purnawirawan Hanafi Asnan. Hingga tokoh-tokoh militer era Orde Baru dan Reformasi. Mereka bukan orang biasa, dan mereka membawa satu suara. Negara sedang tidak baik-baik saja. Mengusulkan pergantian wakil presiden kepada MPR karena keputusan MK terhadap pasal 169 huruf Q Undang-Undang tentang Pemilu telah melanggar hukum acara MK dan Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman. Pernyataan ini ditandatangani oleh 103 jenderal, 73 laksamana, 65 marsikal, dan 91 kolonel TNI. Ini nih 8 tuntutan resmi para purnawirawan. Pertama, mereka minta Undang-Undang Dasar 1945 dikembalikan ke versi asli. Karena menurut mereka, amandemen tuh bikin negara ini lebih gampang dikendalikan elit. Kedua, hasil Pilpres bisa dibatalkan kalau terbukti curang. Dan ya, ini jelas nyenggol Gibran dan jalur ekspresnya lewat MK. Ketiga, stop pembangunan IKN. Mereka anggap itu proyek ambisius yang gak urgent. Yang keempat, hentikan proyek nasional strategis karena katanya lebih banyak nguntungin pengusaha daripada rakyat jelata. Kelima, tolak tenaga kerja asing ilegal, khususnya dari Cina. Mereka khawatir tenaga kerja lokal makin kesingkir. Nah, ini nih yang paling keras. Mereka minta proses Gibran sebagai Wapres dibatalkan. Karena menurut mereka, dia naik lewat proses yang cacat hukum, gak sah secara etika, dan gak pantas secara konstitusi. Bukan cuma soal umur, tapi cara dia bisa sampai di kursi itu. Ketujuh, mereka minta Kabinet Prabowo era peninggalan Jokowi dirombak, bukan cuma reshuffle, tapi dibersihkan dari menteri-menteri yang dinilai cuma loyal, tapi ya nggak kerja. Dan yang terakhir, tolak RUU TNI Polri yang dinilai bahaya karena bisa bikin militer kembali ke urusan sipil. Semuanya meledak sejak Gibran bisa maju jadi cawapres. Padahal umur aja masih ngepres. Alasannya jelas, mereka menilai pencalonan Gibran ilegal, melanggar konstitusi, dan penuh konflik kepentingan. Tapi ada putusan MK. Ternyata pamannya sendiri yang ketua MK. Sehingga pasal 169 huruf Q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum selengkapnya berbunyi, berusia paling rendah 40 tahun atau pernah sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah. 3.
memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya. Soal membahas MK terus ya. Satu lagi Pak Wali. MK itu putusannya ya di MK, tanya orang MK, tanya penggugatnya, atau tanya ke pakar hukum. Netizen bilang ini mekanisme keluarga. Purnawirawan bilang ini pelanggaran konstitusi. Bedanya, yang satu cuma nge-tweet, yang satu nuntut di depan negara. Respon dari elit pun macam-macam nih. PDIP bilang, ya wajar dong, itu kan bagian dari demokrasi. Golkar lebih galak. Mereka bilang ini tuduhan ngawur. Jokowi masih adem tuh, tapi vibe-nya udah mulai panas. Presiden mendengarkan, ya, tapi tidak serta-merta harus menjawab itu. Banyak yang nunggu apakah MPR bakal serius dengerin ini atau cuma angin lalu. Oleh Mahkamah Konstitusi, kemenangannya dinyatakan tidak ada masalah dan sah. Tapi yang jelas tekanan ini nggak bisa diabaikan. Gibran sedang diuji secara hukum, politik, dan moral. Tapi soal pemakzulan itu bukan perkara gampang. Harus lewat DPR, disetujui MK, dan memenuhi unsur pelanggaran berat. Tapi ini bukan sekedar soal hukum. Ini soal moralitas kekuasaan. Pertanyaannya nih, bukan cuma bisa atau enggak, tapi mau atau enggak. Siapa coba yang berani angkat isu ini ke Senayan? DPR kita aja nggak gerak waktu etik dilanggar terang-terangan? Kalau kamu pikir ini cuma suara orang tua nyinyir, jelas kamu belum clear. Mereka melihat Presiden Jokowi memperlakukan negara kayak perusahaan keluarga. Terus pertanyaannya, Gibran beneran bisa lengser? Secara aturan sih peluangnya kecil, tapi secara politik ini bisa jadi tekanan besar. Apalagi kalau ada dukungan tambahan dari parlemen, ormas, dan tokoh nasional lainnya. Tekanan moral bisa berubah jadi krisis legitimasi, dan itu berbahaya buat pemerintah baru. Yang jelas negara ini sedang diuji, dan pertanyaannya bukan lagi siapa yang berkuasa, tapi siapa yang masih punya nurani. Apakah ini awal dari krisis konstitusi besar-besaran, atau cuma suara segelintir tokoh tua yang mulai dilupakan? Yang jelas ini bukan angin lalu, karena yang bicara pernah megang senjata demi negara. 8 tuntutan Purnawirawan. Inikah isyarat perlawanan? Gimana menurut kamu? Layak nggak nih Gibran dimakzulkan? Tulis di kolom komentar ya. Jangan lupa like, subscribe, dan share video ini ke teman-teman kamu. Biar kita bisa terus kritis menjadi bagian dari Bicara Bangsa.